Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmedmat. Dalam video yang ke-29 ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana dalam video ini kita akan membahas terkait dengan turunan tingkat tinggi yang diajarkan pada semester 1 khususnya Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan materinya. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan turunan tingkat tinggi. Adapun turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi adalah turunan fungsi yang tidak hanya cukup sampai menentukan turunan pertama saja, namun sampai dengan turunan ke n. Selanjutnya kita perhatikan notasi dari turunan tingkat tinggi. Yang pertama dalam bentuk dx, artinya ini turunan pertama, d kuadrat y, dx kuadrat ini turunan kedua, kemudian d pangkat 3y, dx pangkat 3 ini turunan ketiga, sampai dengan d pangkat n, dxn ini merupakan turunan ke n. Jadi notasi turunan tingkat tinggi bisa kita tulis dalam bentuk dx. Selain bentuk dx, ini juga bisa kita tulis dalam bentuk f aksen x, f double aksen x, f triple aksen x, sampai dengan f pangkat nx, artinya turunan ke n dari fungsi fx. Berikutnya dapat juga kita notasikan dengan y aksen, y double aksen, y triple aksen, sampai dengan y pangkat n, artinya turunan ke n dari fungsi y. Berikutnya untuk memperkuat konsep kita terkait dengan turunan tingkat tinggi, kita perhatikan contoh soal berikut. Adapun contoh yang pertama yaitu tentukan turunan kelima atau d pangkat 5y dx pangkat 5 dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 6 kurang 3x pangkat 4 kurang 1/2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 tambah akar 3x kurang 1. Adapun pembahasannya yaitu fungsi y sama dengan 2x pangkat 6 kurang 3x pangkat 4 kurang 1/2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 tambah akar 3x kurang 1 akan kita cari turunan kelimanya. Jadi untuk menentukan turunan kelima dari fungsi y ini, kita terlebih dahulu menentukan turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir baru turunan kelimanya. Maka kita dapatkan dx sama dengan 6 kali 2 adalah 12x pangkat 5, 4 kali 3 adalah 12x pangkat 3, kurang 3 kali 1/2 adalah 3/2, x pangkat 2, maka ini pangkatnya 3 kurang 1, ini menjadi 2, tambah 12 kali 2 adalah 24x, ini pangkatnya menjadi 1, tambah akar 3x, ini menjadi akar 3, turunan dari 1 adalah 0. Sehingga kita dapatkan turunan pertama dari fungsi y adalah dx sama dengan 12x pangkat 5 kurang 12x pangkat 3 kurang 3/2x pangkat 2 tambah 24x tambah akar 3. Selanjutnya kita akan menentukan turunan keduanya yaitu d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 5 kali 12 adalah 60, x berpangkat 4 artinya ini dikurang 1, kurang 3 kali 12 adalah 36, x pangkat 2, kurang 2 kali 3/2 adalah 3, x berpangkat 2 kurang 1 atau x, tambah 24. Jadi turunan kedua dari fungsi y adalah 60x pangkat 4 kurang 36x pangkat 2 kurang 3x tambah 24. Selanjutnya kita tentukan turunan ketiganya yaitu 240x pangkat 3 kurang 72x kurang 3. Artinya ini kita dapatkan dengan cara 4 kali 60 240 pangkatnya kita kurangkan 1. Maka menjadi x pangkat 3 kurang 2 kali 3 6 adalah 72. Pangkatnya ini kurang 1 maka menjadi x, kemudian turunan dari 3x adalah 3. Dan terakhir turunan dari 24 adalah 0. Yang berikutnya kita akan menentukan turunan keempatnya yaitu d pangkat 4y dx pangkat 4 sama dengan 720x pangkat 2 kurang 72. Ini kita dapatkan dengan cara 3 kali 240 adalah 720, x berpangkat 3 kurang 1 maka ini menjadi x pangkat 2 kurang turunan dari 72x adalah 72. Maka di sini kita dapatkan turunan keempatnya adalah 720x pangkat 2 kurang 72. Selanjutnya kita akan menentukan turunan kelimanya. Maka 2 kali 720 adalah 1440x, ini pangkatnya kurang 1, turunan dari 72 adalah 0. Jadi turunan kelima atau di pangkat 5y dx pangkat 5 dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 6 kurang 3x pangkat 4 kurang 1/2x pangkat 3 tambah 12x pangkat 2 tambah akar 3x kurang 1 adalah d pangkat 5y dx pangkat 5 sama dengan 1440x.
Selanjutnya kita perhatikan contoh soal nomor 2, di mana soalnya adalah tentukan turunan keempat atau D pangkat 4i dx pangkat 4 dari fungsi y sama dengan 3 tan 4x. Adapun pembahasannya yaitu diketahui bahwa fungsi y sama dengan 3 tan 4x ini kita akan menentukan turunan keempatnya. Maka untuk mendapatkan turunan keempat, kita terlebih dahulu mencari turunan pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita dapatkan turunan pertamanya adalah dx sama dengan 3 kali secant pangkat 2 4x kali 4. Artinya turunan dari tan 4x adalah secant pangkat 2 4x, turunan dari 4x adalah 4. Maka kita dapatkan 3 kali secant pangkat 2 4x kali 4 atau sama dengan 12 secant pangkat 2 4x. Selanjutnya kita tentukan turunan keduanya yaitu d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 2 kali 12 24 secant pangkat 2 kurang 1 4x, maka ini menjadi secant 4x. Turunan dari secant 4x adalah tan 4x kali secant 4x, turunan dari 4x adalah 4. Sehingga kita dapatkan d kuadrat y dx kuadratnya yaitu 24 kali 4 adalah 96, secant 4x kali secant 4x adalah secant pangkat 2 4x kali tan x, atau 96 tan 4x kali secant pangkat 2 4x. Selanjutnya kita akan menentukan turunan ketiga dari fungsi y, di mana turunan kedua dari y-nya adalah 96 tan 4x kali secant pangkat 2 4x. Jadi bentuk turunan kedua ini merupakan perkalian dari dua fungsi, yaitu u kali v. Sehingga d kuadrat y dx kuadrat ini menjadi 96 kali tan 4x kali secant pangkat 2 4x dapat kita tulis menjadi 96 u kali v, di mana u-nya adalah tan 4x, sedangkan v-nya adalah secant pangkat 2 4x. Sehingga dapat kita misalkan bahwa u sama dengan tan 4x, maka kita dapatkan turunan dari u adalah 4 secant pangkat 2 4x, kemudian v-nya adalah secant pangkat 2 4x, maka kita dapatkan turunan dari secant pangkat 2 4x adalah v aksen 2 kali secant 4x kali tan 4x kali secant 4x kali 4, atau 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x. Karena d kuadrat y dx kuadrat bentuknya adalah 96 kali u kali v, maka kita dapatkan turunan ketiganya menjadi 96 kali u aksen v tambah v aksen u. Karena turunan dari u kali v adalah u aksen v tambah v aksen u. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai fungsi u, nilai fungsi v, dan turunannya, maka kita dapatkan d pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan 96 dalam kurung 4 kali secant pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x tambah 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x kali tan 4x. Ini merupakan nilai dari u aksen, ini nilai v, ini nilai v aksen, dan ini merupakan nilai u. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi d pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan 96 4 kali secant pangkat 4 4x, ini kita dapatkan dari secant pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x, kemudian 8 kali tan 4x kali tan 4x, maka menjadi 8 tan pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x. Berikutnya bentuk d pangkat 3y dx pangkat 3 ini dapat kita tulis menjadi dua suku, yaitu 384 secant pangkat 4 4x tambah 768 tan pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x. Ini kita dapatkan dengan cara 96 kali 4 secant pangkat 4 4x, sedangkan suku kedua ini kita dapatkan dengan cara 96 kali 8 tan pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x. Di sini dapat kita perhatikan bahwa turunan ketiganya ini terdiri dari dua suku, di mana suku pertamanya adalah 384 secant pangkat 4 4x, sedangkan suku keduanya adalah 768 tan pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x. Jadi suku kedua ini dapat kita ubah menjadi 768 pi kali Q. Artinya pi-nya adalah tan pangkat 2 4x, sedangkan Q-nya adalah secant pangkat 2 4x. Jadi di pangkat 3y di pangkat 3 dapat kita tulis dalam bentuk 384 secant pangkat 4 4x tambah 768 pi kali Q. Jadi bisa kita misalkan bahwa pi-nya sama dengan tan pangkat 2 4x, maka kita dapatkan turunan dari pi adalah pi aksen 2 tan 4x, turunan dari tan 4x adalah secant pangkat 2 4x, turunan dari 4x adalah 4. Atau pi aksennya sama dengan 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x.
Yang berikutnya, nilai Q-nya adalah secant pangkat 2 4x, maka kita dapatkan Q aksennya adalah 2 kali secant 4x kali tan 4x kali secant 4x kali 4. Artinya, 2 bawa ke depan, secant pangkat 2 kurang 1 4x menjadi secant 4x, turunan dari secant 4x adalah tan 4x secant 4x, turunan dari sudutnya atau turunan dari 4x adalah 4. Jadi kita dapatkan Q aksen sama dengan 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x. Sehingga kita dapatkan turunan keempatnya yaitu 1536 secant pangkat 3 4x kali tan 4x secant 4x kali 4 tambah 768 P aksen kali Q tambah Q aksen kali P. Suku pertama ini merupakan turunan dari 384 secant pangkat 4 4x. Artinya 4 kali 384 adalah 1536, secant pangkat 4 kurang 1 maka menjadi secant pangkat 3 4x. Turunan dari secant adalah tan 4x kali secant 4x, turunan dari 4x adalah 4. Tambah 768, turunan dari P kali Q adalah P aksen Q, tambah Q aksen P. Di pangkat 4y, dx pangkat 4 ini dapat kita tulis dalam bentuk lain yaitu 6144 tan 4x secant pangkat 4 4x tambah 768 P aksen Q tambah 768 Q aksen P. Artinya 1536 kali 4 adalah 6144 kali tan 4x kali secant pangkat 3 4x kali dengan secant 4x menjadi secant pangkat 4 4x, dan ini merupakan perkalian 768 P aksen Q. Ini merupakan hasil dari 768 Q aksen P. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai P dan nilai Q beserta turunannya, maka kita dapatkan turunan keempatnya yaitu 6144 tan 4x kali secant pangkat 4 4x tambah 768 kali 8 tan 4x secant pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x tambah 768 kali 8 tan 4x secant pangkat 2 4x kali tan pangkat 2 4x. Ini merupakan nilai dari P aksen, ini nilai Q, ini merupakan nilai Q aksen, dan tan pangkat 2 4x ini merupakan nilai dari P. Selanjutnya di pangkat 4y, dx pangkat 4 atau turunan keempat dari fungsi ini dapat kita sederhanakan menjadi 6144 tan 4x secant pangkat 4 4x tambah 6144 tan 4x kali secant 4 4x tambah 6144 tan pangkat 3 4x secant pangkat 2 4x. Ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan 768 kali 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x kali secant pangkat 2 4x. Maka dapat suku keduanya. Sedangkan suku ketiganya ini kita kalikan 768 kali 8 tan 4x kali secant pangkat 2 4x kali tan pangkat 2 4x. Tan pangkat 2 kali tan maka menjadi tan pangkat 3. Sehingga kita dapatkan bentuknya adalah 6144 tan 4x kali secant pangkat 4 4x tambah 6144 tan 4x kali secant pangkat 4 4x tambah 6144 tan pangkat 3 4x secant pangkat 2 4x. Berikutnya kita perhatikan suku pertama dan suku kedua, di mana terdapat tan 4x kali secant pangkat 4 4x, ini juga terdapat tan 4x kali secant pangkat 4 4x. Maka suku pertama dan suku kedua ini bisa kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan di pangkat 4y dx pangkat 4 sama dengan 12.288 tan 4x kali secant pangkat 4 4x tambah 6144 tan pangkat 3 4x kali secant pangkat 2 4x. Jadi 12.288 ini merupakan penjumlahan dari 6144 dengan 6144. Selanjutnya turunan keempat ini dapat kita tulis dalam bentuk 6144 tan 4x kali secant pangkat 2 4x kali dalam kurung 2 secant pangkat 2 4x tambah tan pangkat 2 4x. Jika kita perhatikan 6144 tan 4x kali secant pangkat 2 4x kali 2 secant pangkat 2 4x hasilnya adalah 12.288 tan 4x kali secant pangkat 4 4x. Sedangkan jika 6144 tan 4x secant pangkat 2 4x kita kalikan dengan tan pangkat 2 4x, maka menjadi 6144 tan pangkat 3 4x kali secant pangkat 2 4x.
Jadi turunan keempat atau di pangkat 4y dx pangkat 4 dari fungsi y sama dengan 3 tan 4x adalah 6144 tan 4x kali secant pangkat 24x kali 2 secant pangkat 24x tambah tan pangkat 24x. Semoga penjelasan soal nomor 1 dan nomor 2 ini dapat dipahami dan dapat diikuti. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita perhatikan contoh nomor 3, yaitu soalnya tentukan turunan kelima atau di pangkat 5y di x pangkat 5 dari fungsi y sama dengan sin 2x kurang 3 akar x. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Diketahui bahwa fungsi y sama dengan sin 2x kurang 3 akar x ini dapat kita ubah dalam bentuk eksponensial atau dapat kita tulis dalam bentuk y sama dengan sin 2x kurang 3x pangkat 1/2. Selanjutnya, dalam soal nomor 3 kita akan menentukan turunan kelima dari fungsi y. Oleh karena itu, kita harus menentukan turunan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya. Kemudian terakhir baru nanti turunan kelima. Maka di sini kita dapatkan turunan pertamanya adalah 2 cos 2x kurang 3/2x berpangkat min 1/2. Artinya turunan sin 2x adalah 2 cos 2x, turunan 3x pangkat 1/2 adalah negatif 3/2x pangkat min 1/2. Selanjutnya turunan keduanya adalah min 4 sin 2x tambah 3/4x pangkat min 3/2. Artinya turunan dari 2 cos 2x adalah min 4 sin 2x. Kemudian turunan dari 3/2x pangkat min 1/2 adalah plus 3/4x berpangkat min 3/2. Jadi untuk lebih memahami hasil penurunannya, silakan perhatikan video-video yang sebelumnya terkait dengan konsep dasar diferensial atau konsep dasar turunan. Selanjutnya kita akan menentukan turunan ketiga dari fungsi y atau di pangkat 3y dx pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 8 cos 2x kurang 9/8x pangkat min 5/2. Jadi min 8 cos 2x ini merupakan turunan dari min 4 sin 2x. Sedangkan min 9/8x pangkat min 5/2 ini merupakan turunan dari 3/4x pangkat min 3/2. Selanjutnya kita akan menentukan turunan keempat dari fungsi y atau di pangkat 4y dx pangkat 4. Maka kita dapatkan hasil turunan keempatnya yaitu di pangkat 4y dx pangkat 4 sama dengan 16 sin 2x tambah 45/16x pangkat min 7/2. Ini merupakan turunan dari fungsi min 8 cos 2x, sedangkan turunan dari min 9/8x pangkat min 5/2 adalah plus 45/16x pangkat min 7/2. Dan terakhir kita akan menentukan turunan kelima dari fungsi y atau di pangkat 5y dx pangkat 5, yaitu hasilnya adalah 32 cos 2x kurang 315/32 kali x berpangkat min 9/2. 32 cos 2x merupakan turunan dari 16 sin 2x, sedangkan min 315/32 x pangkat min 9/2 ini merupakan hasil turunan dari fungsi 45/16 x berpangkat min 7/2. Selanjutnya kita perhatikan hasil turunan kelimanya. Ini dapat kita ubah dalam bentuk pangkat positif dan kemudian kita ubah dalam bentuk akar. Jadi turunan kelima ini dapat kita ubah menjadi 32 cos 2x kurang 315/32x pangkat 9/2. Artinya dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Selanjutnya bentuk x pangkat 9/2 ini kita ubah dalam bentuk akar. Dengan cara terlebih dahulu kita ubah x pangkat 9/2 ini menjadi 4 tambah 1/2. Maka di pangkat 5y di x pangkat 5 ini bisa kita tulis dalam bentuk 32 cos 2x kurang 315/32x pangkat 4 kali x pangkat 1/2. Ini kita gunakan sifat eksponensial. Maka kita tulis dalam bentuk akarnya yaitu turunan kelima dari fungsi y atau di pangkat 5y dx pangkat 5 sama dengan 32 cos 2x kurang 315/32x pangkat 4 kali akar x. Jadi turunan kelima atau di pangkat 5y dx pangkat 5 dari fungsi y sama dengan sin 2x kurang 3 akar x adalah 32 cos 2x kurang 315/32x pangkat 4 kali akar x. Semoga dengan pembahasan 3 soal ini dapat meningkatkan konsep kita terkait dengan turunan tingkat tinggi. Selanjutnya, dalam video ini juga sudah saya sediakan soal latihan untuk dikerjakan.
Adapun soal latihannya yaitu tentukan turunan ketiga atau di pangkat 3y di x pangkat 3 dari fungsi. Yang pertama y sama dengan dalam kurung 3 kurang 2x pangkat 2 tutup kurung berpangkat 4. Yang kedua y sama dengan akar pangkat 3 dari akar x kurang 1. Dan terakhir y sama dengan kotangan 3x kuadrat. Cukup sekian pembahasan soal dalam video ini. Jika ada pertanyaan, masukan, dan saran, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.